Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan masuk ke materi tentang kurikulum. Yang dimana judul materi kita adalah pengaruh perubahan KTSP terhadap kurikulum 2013. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu pengertian kurikulum? Atau apa sih arti kurikulum itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Tidak ada? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem, rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Misalnya nih sebelumnya kan kita memakai KTSP dan sekarang berganti jadi kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 inilah yang kita pakai sekarang. Itulah sebagai pedoman guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya, begitu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, Siti ada apa? Nah, pertanyaan Siti yaitu, kenapa sih Bu kurikulum kita berganti? Nah, kurikulum di Indonesia memang selalu berganti atau berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman, terutama perkembangan pengetahuan dan teknologi. Karena kurikulum itu adalah sebagai pedoman kegiatan pembelajaran, tidak mungkin tidak mengalami perubahan. Jadi kurikulum itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak mungkin kan kita begitu saja tidak berkembang. Nah, Ibu akan memberikan sedikit pembahasan tentang kurikulum 2013. Ciri-ciri kurikulum 2013 itu yaitu 1. Menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya. 2. Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan. 3. Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. 4. Khusus tingkat SD, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. 5. Pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan juga terdapat 4 aspek yang menjadi fokus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013, yaitu 1. Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar. 2. Kompetensi akademik. 3. Kompetensi sosial. Dan 4. Kompetensi manajerial. Baiklah, Ibu akan lanjut membahas tentang beberapa permasalahan dalam rangka implementasi kurikulum 2013, khususnya pada pembelajaran dan pengelolaan kelas. Baik itu dari sudut pandang kompetensi guru, kesiapan siswa, sumber belajar, proses pembelajaran dan penilaian, maupun dari sudut pandang muatan materi ajarnya, yaitu himpunan. Permasalahan pertama yaitu kompetensi guru yang mengajar di kelas. Misalnya nih, terdapat satu guru yang mengajar di kelas belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi kurikulum 2013. Akibatnya, pembelajaran yang dilakukan yang bersangkutan cenderung kepada pembelajaran pola lama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan latihan. Anak-anak mengerti apa artinya itu? Dijelaskan sekali lagi ya. Misalnya nih, contoh Ibu tidak mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang kurikulum 2013. Jadinya kan Ibu tidak mengerti bagaimana tentang penerapan metode pembelajarannya kelas begitu. Jadinya kan ibu terfokus, jadinya kalau mengajar di kelas
Jadi terfokus kepada pembelajaran pola lama, yaitu ceramah, tanya jawab, latihan. Jadi ibu tidak mengerti harus menerapkan pembelajaran apa di kurikulum 2013 itu. Jadi sangat penting seorang guru harus melakukan sosialisasi atau pelatihan kurikulum 2013. Nah, padahal seharusnya menurut kurikulum 2013, pembelajaran di kelas sangat disarankan menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, itulah tadi. Menurut kurikulum 2013 ini, pembelajaran di kelas itu sangat menyarankan pembelajaran pendekatan ilmiah. Kedua, kesiapan siswa belajar. Di sekolah dasar, sebagian besar guru menekankan pada siswa untuk mencatat dan menghafal dengan alasan menurut taksonomi Bloom siswa usia sekolah dasar baru mampu ke tingkat kognitif mengetahui dan memahami saja. Siswa tidak terbiasa dengan soal-soal yang membutuhkan penalaran. Maksud dari permasalahan yang kedua ini yaitu, misalnya nih ibu sebagai guru mengajar di kelas, tapi ibu hanya selalu menekankan tentang mencatat, menghafal, dan itu aja terus menerus ibu lakukan kepada kalian. Kapan majunya siswa itu? Kan begitu. Tidak mungkin ibu hanya menerapkan kepada siswa itu untuk selalu mencatat, menghafal. Ibu juga harus perlu memberikan soal-soal tentang penalaran supaya siswa itu bisa lebih berpikir kreatif dan berpikir kritis untuk menjawab soal-soal tersebut. Dan juga siswa juga bisa berinteraksi kepada guru jikalau dia tidak mengerti gitu. Jadi guru juga sangat perlu untuk memberikan soal-soal penalaran yang bisa memberikan perkembangan pada siswa itu, dan juga pengetahuannya bertambah begitu. Ketiga, proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 sangat menyarankan proses pembelajaran yang menyentuh ketiga ranah kompetensi siswa, yaitu ranah pengetahuan atau kognitif, ranah sikap afektif, dan ranah keterampilan psikomotor. Ranah kognitif atau pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ranah sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sedangkan ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Ada begitu banyak masalah kurikulum 2013, yaitu 1. Kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa akan berkurang. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Yang kedua, sering berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Nah, itulah tadi yang ditanyakan oleh Siti, mengapa kurikulum itu berganti atau mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. 3. Kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai pemahaman
tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. 4. Guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Para guru sekolah menengah atas merasa kebingungan karena semula hanya 3 mata pelajaran saja yang menggunakan kurikulum 2013, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah, namun tiba-tiba kurikulum 2013 ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Padahal guru-guru lain selain matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah belum dilatih bagaimana menerapkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran yang diampunya. Yang kelima, belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Yang keenam, keluhan tentang keterurutan materi pelajaran. Keluhan umum para guru ialah mengharapkan ada perbaikan dalam susunan urutan pengajaran materi yang ada di buku ajar. Baiklah, Ibu akan menjelaskan solusi dari permasalahan-permasalahan kurikulum 2013 yang telah Ibu terangkan tadi, yaitu sekolah sangat perlu melakukan atau mengadakan kegiatan. 1. Mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sistetik materialistik menjadi religius. Solusi ini menunjukkan akan berkurangnya kemerosotan moral, di mana tidak akan ada lagi siswa cerdas yang tidak bermoral. 2. Mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Ketiga, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil, sehingga tidak akan ada lagi siswa di daerah terpencil yang terbelakang pendidikan. 4. Menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. 5. Membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. 6. Lesson study atau workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. 7. Pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Dengan adanya forum ini akan terjadi tukar-menukar pengalaman tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di masing-masing sekolah. Nah, itulah tadi tentang materi kita, yaitu pengaruh perubahan kurikulum KTSP terhadap kurikulum 2013. Dari semua yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak sudah mengerti tentang kurikulum 2013. Baiklah, terima kasih. Sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.